Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bapak di materi pelajaran pendidikan agama Islam. Saya Ahmad Basuki Rahmat. Pada pagi ini Bapak akan membahas tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk salah satu rukun iman yang keempat. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nabi sebanyak 124.000 nabi. Kemudian yang Allah angkat menjadi rasul sebanyak 113 rasul. Kemudian yang wajib diketahui adalah 25 dan yang diangkat dan yang mendapatkan gelar ulul azmi yaitu ada 5. Yang pertama kita memahami beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Makna daripada iman, pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan berita. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan tentang perintah dan larangan dari yang mengutusnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyampaikan risalah. Dalam artian risalah adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Yang kedua, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk menyampaikan ajarannya. Ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ajaran yang benar. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang salah. Jelas semua nabi dan rasul adalah menyampaikan ajaran yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalil perintah beriman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu dalil nakli. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis. Dalil dalam bentuk khabar dalam Quran surat An-Nisa surat ke-6 ayat 23. Kemudian dalil yang kedua menerangkan tentang kedudukan para rasul dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 48. Dan yang ketiga, para rasul adalah laki-laki. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-7. Dan yang terakhir diperkuat di dalam hadis dalil tentang jumlah nabi dan rasul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Bukti daripada, tanda daripada orang-orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu selalu mengikuti perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengimani atau memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala? Cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa visi para rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau visi para rasul adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang menyampaikan risalah yang salah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan ajaran rasul atau dengan rasul. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan yang lainnya.
Dan yang ketiga, meyakini kebenaran semua yang disampaikan para rasul. Dan yang ketiga, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanda daripada orang yang mengamalkan, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kehidupannya tidak keluar daripada norma-norma agama Islam. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui berjumlah 25 nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus atau mengangkat dari yang 25 itu rasul, nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi berjumlah 8. Jadi semua nabi dan rasul mempunyai keteguhan hati dalam menyampaikan risalah-risalah yang diajarkannya dan diikuti oleh para nabi terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah, dan risalahnya itu diajarkan kepada para umatnya. Agar apa? Agar umatnya selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar dari ajaran-ajaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu mengikuti ajaran Rasul dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk materi pada pagi ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.